Nah, disinilah ini geotropisme positif, di mana akar yang seperti ini akar tropis ya, masuk pohon tropis. Makanya tropis dengan tropisme itu beda. Ya, halo Sobat PK. Melanjutkan pembahasan kemarin, karena saya lebih baik saya pisah karena supaya tidak terlalu berjubal nanti ya memahaminya. Ya, membahas tentang geotropisme. Nah, geotropisme adalah gerak tumbuh. Ya, jadi gerak tumbuh itu ada dua, gerak tumbuh positif dan negatif. Ya, gerak tumbuh itu didasari oleh sebuah rangsangan tentunya. Nah, rangsangan itu juga bermacam-macam ya. Ada rangsangan endonom atau epionom. Nah, tapi nantilah ya, endonom jenis rangsangan itu nanti saya tayangkan yang akan datang. Ya, melanjut dengan pembahasan kemarin, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang gerak positif ya, geotropisme positif. Geotropisme positif ya, sekali lagi saya ingatkan, geotropisme positif adalah geo asal kata dari gravitasi ya, sedangkan geotropisme ya, tropisme adalah tubuh, beda. Makanya tropis dengan tropisme itu beda ya. Ini jangan keliru, karena wujud bentuknya pun akan berbeda, pemahamannya akan beda. Jadi tropis adalah sebuah iklim ya, yang berada di kawasan kalau nggak salah apa sih lah, bla 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 bla, lintang utara dan lintang selatan ya, dengan sekian derajat ya. Sedangkan tropisme adalah gerak tumbuh ya, gerak tumbuh atau bagaimana tumbuhan itu bergerak ya, bereaksi atau tumbuh. Itu tropisme. Makanya geotropisme adalah asal kata dari gravitasi. Artinya gerak tumbuh yang dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, sampai situ paham ya? Geotropisme yang dipengaruhi oleh gravitasi, ya, itu geotropisme. Ya, geotropisme dibagi menjadi dua, yaitu geotropisme negatif dan geotropisme positif. Geotropisme negatif ya seperti yang kemarin saya jelaskan, silahkan tengok. Dan sedangkan geotropisme positif adalah rangsangan atau gerak tumbuh ya, belum sampai rangsangan, gerak tumbuh ya, di mana arah tumbuhnya itu mengikuti gaya tarik bumi atau gravitasi. Contohnya tumbuh akar ya, jadi tumbuh bukan selalu ke atas ya. Jadi secara umum pohon ya akar tumbuh, batang atas juga tumbuh. Nah, kalau bagian atas ya, saya sedikit kembali lagi menyimpulkan, bagian atas itu geotropisme negatif karena berlawanan dengan gravitasi, sedangkan yang ke bawah gerak tumbuh itu mengikuti gravitasi. Contohnya akar ya, itu pada pohon ya. Tapi bukan itu saja, ada banyak jenis yang bahkan mungkin memiliki dua gerak tumbuh seperti itu ya. Sebelum bentuk rangsangannya ya, saya menjelaskan secara fisiknya dulu biar mudah di ini ya. Ya, gerak tumbuh pada akar secara alami itu dia ke bawah ya, dia turun ke bawah ya, seperti pada pohon-pohon umumnya. Nah, seperti tadi saya jelaskan, tidak semua pohon secara total tumbuh akarnya hanya mampu turun ke bawah. Contoh di ficus ini ya, kenapa seringkali kita lihat ficus berada di tembok ya, itu malah akarnya ke atas. Ya, itu perlu kita pahami. Ya, sebenarnya ada faktor rangsangan, baik itu hidrotropisme, artinya ada rangsangan air, dan juga ada rangsangan yang disebut endonom dari
pohon itu sendiri. Artinya pohon akan bereaksi tumbuh ketika ada benda sesuatu yang nempel secara fisik, dia mengikuti saja, ya, mengikuti di mana adanya kadar atau hidrotropisme itu, kadar air. Nah, sampai situ saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi artinya kesimpulannya tidak semua jenis pohon mempunyai karakter tumbuh yang sama. Nah, seperti sancang, ya. Nah, ini serut contoh ya. Saya punya ini ada serut. Ya. Ini dengan konsep secara artificial ini saya buat akar seperti ini. Sebenarnya sini ya metode saya untuk berbagi pengetahuan ya sebenarnya ya secara ilustrasi. Nah, disinilah ini geotropisme positif, di mana akar yang seperti ini akar tropis ya, masuk pohon tropis yang sebenarnya biasanya di lahan. Ini dengan konsep lain lah ya. Nah, ini saya menggambarkan di mana akar yang cenderung tumbuhnya mengikuti gravitasi, ya dia tetap turun, ya tetap ke bawah dibandingkan dengan ficus. Kalau ficus dia punya dua karakter, di mana akar ini secara akar utama dia membutuhkan media, tapi juga diperkuat dengan akar bisa dibilang akar nafas lah, akar gantung itu, atau akar-akar tambahan yang keluar seperti benang gitu. Nah, dia memiliki rangsangan yang berbeda ya, hidrotropisme. Jadi artinya ketika di atas ini ada batu, dia bisa ngejar ke atas, jadi tidak selalu dia ke bawah. Jadi kenapa pohon beringin bisa ditembok dengan akarnya lari ke atas semua? Kemungkinan biasanya di atas kayak di atap rumah itu lembab karena bocor. Nah, itulah akar itu lari ke sana. Ya. Tapi beda dengan pohon-pohon inilah katakan serut secara alami ya. Di sini ada air gitu. Ini akarnya misalkan ini tembok. Akarnya nggak mau, dia lari ngikutin air itu. Ya, itu ciri-cirinya ya yang membedakan. Seperti juga pada karya-karya bonsai karya on the rock. Ya, jadi kita harus paham. Nah, ini pentingnya memahami teori itu. Pada pohon yang cenderung tidak mempunyai karakteristik akar seperti itu, ya seperti ini, walaupun di batu, itu akarnya pasti ke bawah. Ya, kita harus sesuaikan. Artinya di sini ada secara dramatis, drama alam lah kalau sebut secara umum orang teman-teman pahami. Mungkin longsor atau dia berada di bebatuan ya, erosi. Nah, akarnya ini tetap sebenarnya pada struktur normal, dia tumbuh ke bawah. Ya, jadi tidak ada yang ke sini. Nah, tapi kalau ficus itu bisa aja muter-muter di sini. Ya, dia bisa hidup dengan ekosistem batu yang nempel. Ya, seperti ini juga ficus bunut. Ya, bisa dilihat. Kenapa ini saya hanya menggunakan mouse saja di dalam batu dengan sedikit sekali. Ya, karena saya paham itu bahwa pohon ficus ini termasuk bunut ini salah satu familinya. Dia bisa hidup dengan akar yang punya rangsangan seperti itu. Ya. Jadi aman. Tapi kalau sancang itu tidak bisa, karena dia terus tumbuh ke bawah, panjang tumbuh, dan kenapa ada proses repotting akar. Ya, kalau ini tidak. Jadi dia kalau mati dia tumbuh baru lagi, mati tumbuh baru lagi. Seperti ini. Ya, ini sudah 2 tahun ya, seperti ini. Ini tanpa ganti akar pun tetap bisa. Nah, itu karakteristik yang memang sebenarnya harus kita pahami secara ilmiah ya. Jadi jangan cuma serabutan gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti saya akan bahas dengan bentuk-bentuk tropika ya.
Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi di sini pohon ficus ini menjadi sebuah pohon yang karakteristiknya memang berbeda sekali. Walaupun pohon-pohon lain batang bisa tumbuh, tapi berbeda. Rangsangannya berbeda, juga secara fisiologi. Jadi, oke. Mungkin ada teman-teman yang bingung fisiologi itu apa. Jadi fisiologi asal etimologi bahasa dari Yunani, fisiologi atau spesi ya, kalau tidak salah ya, PC ya, itu diartikan memang hakikat ya, atau kajian. Nah, artinya dan visi asal katanya itu, dan logis adalah ilmu atau logos ya, asal kata dari logos. Jadi artinya ilmu mempelajari tentang tumbuh pohon atau jaringan atau sel dan sebagainya, atau baik itu secara psikis, kejiwaan kalau orang ya, maupun fisik. Nah, seperti itu. Jadi seperti tadi dijelaskan, ketika ficus keluar akar ini, jadi secara psikologi, secara fisiologi itu berbeda dengan pohon serut, ya, yang secara alami dia tumbuh sendiri, ya. Walaupun bisa dirobohkan nanti keluar akar, karena biasanya kalau saya merumuskan sih, secara analisa saya, karena kenapa batang pohon itu ketika kena media tanam itu keluar akar, karena kambium ya, atau batang pohon itu kulitnya itu memiliki kelenjar saya agak sedikit lupa ya, intinya apa, kelenjar itu yang nanti memunculkan atau menumbuhkan akar lateral. Ya, jadi akar lateral itu sepanjang batang itu. Jadi ketika artinya yang di samping keluar dari batang primer atau akar primer. Ya, kurang lebih seperti itu pemahamannya ya. Jadi mudah-mudahan pelan-pelan ya urai teman-teman ya. Saya sedikit bukan ngacak ya, tapi karena saya harus menjabarkan beberapa perbedaan dan contohnya ya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi pemahaman itu saya rasa sekali lagi saya ingatkan penting, karena nanti berhubungan dengan konsep desain ya. Jadi sejauh ini sekali lagi saya ingatkan bahwa tropis atau bonsai tropis adalah bukan gaya ya, melainkan dalam sebuah estetika seni ya, itu bisa saja menjadi sebuah konsepsi ya, hanya sebatas konsepsi, artinya pegangan. Bagaimana nanti kita akan membuat sebuah karya dengan tujuan atau konsep tropis misalkan gitu. Jadi sejauh ini ya mungkin hanya ketika dimunculkan menjadi sebuah karya seni itu sebagai pemahaman seseorang yang akhirnya jatuhnya mungkin hanya sebatas pendapat atau mazhab ya, belum menjadi sebuah isme aliran bonsai itu sendiri ya. Tapi sebenarnya hal itu tropis itu sendiri sudah menjadi sebuah konsep yang sangat luar biasa, khususnya pada secara geografis juga nantinya akan menjadi sebuah kekuatan estetika kultural ya, kekuatan seniman untuk membuat bonsai-bonsai tropis. Oke teman-teman, mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi dan memberi semangat. Dan yang mungkin kurang paham, jadi tetap sama-sama kita belajar ya. Saya hanya menstimulus saja, benar atau tidaknya nanti kita sama-sama koreksi ya. Intinya jangan malas untuk menganalisa dan memahami bahasa ya, biar nggak nganu pokoknya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.